Sorghum adalah tanaman asli Indonesia yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan pangan nasional. Selain itu, banyak juga loh manfaatnya bila kita mengkonsumsi sorghum. Akhirnya Ukraina membuka keran kirim impor ya? Akhirnya buka kapal pertama bawa gandum tuh udah keluar dari Ukraina akhirnya. Tapi kan ya harga belum stabil, orang yang kiriman kemarin belum ada gitu kan soalnya. Millennials bisa menggunakan tepung sorghum sebagai pengganti tepung terigu untuk membuat roti, kue, dan makanan lainnya. Hai Indonesia. Hai Millennials, welcome back to the show. Yeah. It's Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Semangat banget kita ya pagi hari ini ya. Harus dong, kamu gak lihat aku udah menggelora dengan merah-merah. Saya tuh juga jadi semangat karena agak panas nih ya. Bukan Merah. bukan setan. Oh iya, Ditan, nama saya Ditan bukan setan, tolong. Ngomongin setan. Oh ya, sorry. Saya pernah ngomongin baju merah. Merah tuh hot tuh panas gitu kan. Untungnya ini adem sih ya. Oh iya. Adem karena kan masih pagi. Merah adem ya, masih pagi. Merah adem masih pagi, kalau udah siang saya nggak tahu Baru lagi. tuh naik panas tuh ya. Gimana tuh? Temperatur suhu udaranya suka beda gitu. Betul, tapi kalau pagi-pagi gini, kamu termasuk orang yang ini nggak sih yang menikmati mengkonsumsi mie instan kala pagi sarapan? Kadang ya. Kadang. Terkadang kalau udah kepepet. Kepepet. Ngomong-ngomong, kapan terakhir kali konsumsi mie instan? Minggu lalu. Saya kayak 2 mingguan lalu. Tapi malam. Saya kemarin ada percobaan dan sukses. Sempat baca, biasa anak Twitter kan. Iya. Katanya paling enak itu kalau menggabungkan 2 merek Indomie, yang satu rasa rendang, yang satu rasa sambal balado atau apa gitu. Demi apa? Beneran dan sukses. 2 Rasanya merek yang beda. Rasanya enak. Ya, satu mie enak sama satu mie Indo itu. Enggak. Gabungin, Enggak enak, cocok nggak kayaknya nyambung mie goreng, sama-sama mie goreng. Nyambung Soalnya kalau mie-nya. mie yang itu bukan yang selera. Iya. Gue agak-agak gimana gitu ya rasanya. Oh, saya sih apa aja lah yang penting mie instan. Saya kemarin nyoba sekitar 2 mingguan lalu dan itu sukses perpaduan dari Kalau 2 saya merek bukan yang mie beda. yang instan, hubungannya yang Oh, instan. hubungannya yang instan. Aduh sakit hatinya. Masuk. Hai Millennials, welcome back to the show. Selamat pagi. Pagi. Kita udah ngomongin mie instan dan juga hubungan yang instan. Instan. Semoga kalian nggak mengalami yang instan-instan. Iya, ya. semoga- Ada proses tuh lebih enak. Betul, semoga kalian bahagia selalu. Pasti ada jangan lupa. Oh ya, jangan lupa bahagia selalu pasti Iya. supaya lebih sehat dan imunnya Betul. lebih kuat. Karena kalau imun kita naik, kita bahagia. Dan ingat ya, perlu diingat, bahagia itu hak semua orang, Besti. Hak semua orang, bukan hak si dia Iya, atau si siapa betul aja. banget. Dan kita berdua di sini ada untuk nemenin kalian biar Betul. kalian tambah bahagia. Jadi 1 jam ke depan kita akan sajikan nih buat kalian kayak berita, cerita, informasi, tips bahkan yang menarik dari dalam dan juga dari luar negeri. Betul sekali, ngomong tentang menyajikan jadi lapar ya, belum sarapan pagi-pagi gitu Aduh, kan ya. Apalagi ngomongin mie Mie instan. instan. Aku yakin seluruh rakyat Indonesia bahkan di dunia itu cinta sama mie instan. Betul, tapi saya lagi suka ini juga ngomongin tentang mie instan, saya lagi suka yang lebih instan yang cuma diseduh. Kan sekarang ada merek-merek dari luar negeri itu yang tinggal diseduh, harganya mahal banget sih emang. Tapi rasanya juga enak. Gue tetep deh, itu saking setianya orangnya. Harus dimasak ya? Kalau Harus lu- yang itu dulu, setia Oke. banget gue sama rasanya. Sama yang itu tau gak lo, mie yang Korea tuh yang pedes-pedes, pernah nyoba gak? Gak bisa gue Didan, perut gue langsung enak kayak asam lambung gue naik langsung. Oh iya, Nggak itu bisa iya, gua. itunya iya. Pernah nyoba ya, saking penasarannya kayak apa sih orang-orang tuh makan pada mukbang segala macam. Belilah akhirnya, belinya langsung Yang warna banyak hitam lagi. kan, yang warna hitam kan? Iya, ada pink, iya tapi tetap aja menurut Yang gue pedes. kuning enak yang keju. Iya, tetap aja betul ada pedes-pedesnya kalau Iya, ada menurut gua. pedes-pedesnya. Jadi perut saya tidak menerima itu guys ya. Sulit ya menerimanya. Sulit ya, panas terlalu nggak bisa nerima perut gue terlalu panas. Kemarin kan sempat ada pembicaraan juga kan mengenai ini krisis gandum yang terjadi sekarang gitu kan. Ya ini kan efek dari perang Ya, dunia. perang itulah. Ya Rusia Ukraina. Perang Karena negara-negara itu. Ukraina, karena kita tahu kan salah satu negara itu memang penghasil gandum Ya, terbesar Ukraina di salah satu dunia. penghasil gandum terbesar. Meskipun minggu lalu atau 2 minggu lalu saya baca berita akhirnya Ukraina membuka keran kirim impor Jalur. Impor ya? Akhirnya Iya. buka jalur Akhirnya lagi. buka kapal pertama bawa gandum tuh udah keluar dari Ukraina akhirnya. Tapi kan ya harga belum stabil, orang yang kiriman kemarin belum ada gitu kan soalnya. Dan
kalau ngomongin tentang gandum juga kemarin sempat ada keributan gitu kan masalah faktor inflasi, konsumsi gandum global ini menunjukkan penurunan tahunan. Ya, salah satunya karena perang kemarin kan. Ini penurunan tahunan terbesar dalam beberapa dekade sehingga konsumen dan perusahaan pun dipaksa untuk menggunakan bahan baku yang lebih sedikit. Juga untuk mengganti dengan biji-bijian yang lebih murah. Karena katanya kan omongannya kita sempat bawa kemarin kalau misalnya tetap menggunakan gandum bisa-bisa harganya naik nih berkali-kali lipat. Betul. Gitu. Wah, bensin naik udah pada ribut gimana mie instan naik ya, Pak? Jangan dong, itu anak kos bisa teriak-teriak. Jangan anak kos kita juga kayaknya. Jangan dong. Susah ya? Susah pasti karena selalu stok. Betul. Oke, nah ini analis atau pedagang dan pemilik pabrik mengatakan bahwa konsumsi gandum global pada Juli sampai Desember 2022 ini bisa turun dari range 5% sampai 8% dari tahun lalu. Indonesia sendiri adalah pembeli gandum terbesar kedua di dunia. Namun konsumsi telah turun dalam 5 bulan pertama di tahun 2022. Betul sekali. Jadi ya, ini masih ada nih. Jadi kalau menurut Badan Pangan Pertanian Dunia atau FAO, Dedi Nur Syamsi, ini mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak dari krisis pangan global dikarenakan jumlah penduduknya yang banyak. Oleh karena itu Indonesia juga harus bisa memenuhi pangannya secara mandiri dan tidak tergantung dengan komoditas pangan impor. Bener banget, apalagi kalau dilihat kan kita mengkonsumsi tempe, tahu selain mie instan gitu kan. Sebenarnya bukan di Indonesia tuh nggak ada penghasil gandum. Betul, ya. Cuman kurang banyak. memang kurang banyak dan ada beberapa memang kualitasnya yang tidak sebaik kalau kita impor. Ambil dari luar gitu kan. Betul. Dan ini untuk antisipasi krisis pangan global terutama krisis gandum, Kementan atau Kementerian Pertanian ini mencari bahan alternatif bahan baku lokal seperti sorghum. Ini untuk yang belum tahu apa itu sorghum. Sorghum adalah tanaman asli Indonesia yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan pangan nasional. Selain itu, banyak juga loh manfaatnya bila kita mengkonsumsi sorghum. Wah, kira-kira apa aja ya manfaatnya nanti bakal kita bahas di segmen kedua. Anyway, selain Indonesia, beberapa negara di Afrika juga menjadi penghasil sorghum gitu kan. Dan ternyata saya baru tahu juga bahwa ternyata dalam mie instan itu cuma 30% gandumnya. Gitu. Jadi kalaupun ada kenaikan harga nggak nyampe 3 kali lipat harusnya. Iya, karena kan kita masih menggunakan kayak bahan-bahan seperti tepung terigu. Betul, gitu-gitu. dalam satu mie instan ya. Iya, malah lebih banyak itunya Iya, jadi sebenarnya nggak daripada semuanya gandum. gandum. Tapi yang jadi dipertanyakan kan karena biasalah berita ini kan kalau lagi heboh di media, Iya. Gandum diganti sorghum nanti rasanya bisa mempengaruhi rasa yang biasa kita makan nggak ya? Betul, iya. Lebih enak atau jadi malah lebih nggak enak gitu. Ya biasalah, ini kan perang ekonomi juga. Betul, tapi saya yakin dengan kehebatan industri permie instanan di Indonesia kayaknya nggak bakal ada masalah sih. Gitu, karena industri mie instan kita udah sangat besar gitu kan, dan pasti mereka memiliki laboratorium yang bisa mengubah atau memastikan rasa sorghum sama seperti rasa gandum. Iya gitu kan, karena dari pihak terkait juga sudah menjelaskan. Betul. Ya, nggak perlu terlalu khawatir gitu. Iya, pihak pabrik ya. Iya, pihak pabriknya karena kalaupun soal rasa tidak akan mempengaruhi terlalu banyak ataupun harganya juga tidak. Iya, ada harga kenaikan. juga tidak akan berefek terlalu Ini mahal. takutnya juga kan agak perang-perang dagang lah ya guys. S3 marketing aja ini gitu. Oke, kita bakal ngebahas tentang serba-serbi sorghum selain satu Ya, ini. jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai millennials, ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Ditan Sudiro, masih ada Nuka Aswita juga. Anyway, hari ini merah meriah banget ya. Kan dibilang biar yang merah jangan sampai lolos. Oh iya, yang baju merah jangan sampai lolos, jangan sampai lewat. Iya, kalau udah lewat ya udah. Ya udah, jangan sampai lolos. Nggak ada kata, saya mundur, enggak. Gak bisa ya, curhat. Enggak kok, ya itu filosofi kehidupan guys Oh ya. gitu ya, jadi kalau sudah lewat udah nggak bisa balik lagi. Ya menoleh aja untuk belajar maju ke depan. Oke, Ya. catat ya Sedap, pria-pria di luar sedap. sana. Aku nggak kuat guys. Oke, kita nggak ngomongin kehidupan cinta Nuka Aswita. Nggak ada juga yang ngomong. Iya, nggak ada. Nggak ada yang mau perlu diomongin. Kosong ya, mari kita membicarakan kehidupan cinta Nuka Aswita. Bagaimana kehidupan cintanya? Nggak perlu diomongin. Nggak ada soalnya yang bisa diomongin. Nggak menarik. Nggak ada yang bisa diomongin soalnya ya. Ngomongin sorghum aja. Kita ngomongin sorghum aja kalau gitu sekarang. Dan Yap. di segmen ini kita bakal membahas what is sorghum, apa sih itu sorghum dan apa manfaatnya gitu kan. Iya, why sorghum lagi banyak diomongkan Yes, sekarang. kenapa gitu kan. Pokoknya
nggak habis thinking gitu loh. Iya. Kenapa sorghum yang dibahas sekarang? Jujur Li, aku juga bingung ya. Seanesnya saya sudah coba gitu. mengerti gitu. Mana nggak habis thinking banget, mari kita bahas ini aja. Jadi sorghum ini adalah tanaman yang bijinya bermanfaat sebagai pakan ternak. Ini bisa menjadi bahan dasar untuk energi biodiesel dan juga bahan pangan. Tanaman ini berasal dari benua Afrika dan kini bisa dibudidayakan di Indonesia juga ya. Biji sorghum atau cantel ini memiliki bentuk seperti jagung, tetapi ukurannya cenderung lebih kecil. Nah, sebagai makanan, sorghum ini bisa diolah menjadi sereal, atau bubur, atau tepung, roti, kue, dan juga sirup. Ada orang yang justru memilih sorghum sebagai makanan pokok untuk diet karena emang tinggi serat dan memiliki kandungan yaitu berupa tambahan nutrisi yang tidak terdapat pada sumber karbohidrat biasa lainnya. Ya, jadi dalam sorghum ini ada kandungan nutrisi ya di sana. Jadi kandungan utama dari sorghum terdiri dari karbohidrat, terus ada protein, lemak, serat, dan juga mikronutrien. Nah, komponen mikronutrien inilah penyusunnya seperti vitamin, mineral, ada antioksidannya juga yang membuat sorghum ini kaya akan nutrisi ternyata. Yap, dan meskipun sorghum ini merupakan kategorinya pengganti nasi, sorghum juga memiliki kandungan protein yang cukup tinggi sehingga bisa memenuhi kebutuhan protein harian kita. Nah, secara garis besarnya, kandungan nutrisi sorghum ini setara dengan gandum dan biji-bijian lain yang kaya serat. Uniknya nih, nggak kayak kebanyakan biji-bijian lainnya, sorghum ini tidak mengandung gluten. Nah, hal ini tentu menjadi kabar baik ya bagi orang-orang yang emang punya alergi terhadap gluten. Ya, betul banget. Nah, kalau melihat kandungan nutrisi yang beragam, sorghum ini dapat memberikan segudang manfaat ternyata untuk kesehatan kita guys. Termasuk untuk mengatasi dan mencegah timbulnya penyakit tertentu. Nah, ini kita juga akan bahas beragam manfaat ya. Atau khasiat dari sorghum sendiri bagi kesehatan tubuh kita gitu. Yang pertama, ini ternyata sorghum bisa menjaga kadar gula darah kita. Jadi setiap makanan yang mengandung karbohidrat dapat mempengaruhi kadar gula darah atau glukosa di dalam tubuh. Bahkan jenis karbohidrat tertentu bisa dengan mudah meningkatkan kadar glukosa. Tapi sorghum adalah biji-bijian yang utuh yang sulit terurai saat dicerna sehingga tidak cepat dilepas menjadi glukosa. Artinya sorghum ini aman banget dimakan oleh penderita diabetes karena memang bermanfaat dalam mengontrol kadar gula darah supaya tetap normal. Oke, dan selanjutnya sorghum juga bisa mengatasi yang namanya penyakit seliak ya. Salah satu khasiat utama dari sorghum yakni aman dimakan oleh penderita penyakit seliak. Apa sih sebenarnya penyakit seliak itu? Penyakit seliak adalah penyakit yang menyerang saluran pencernaan yang disebabkan oleh reaksi sistem imunitas yang tidak normal terhadap gluten. Penyebab utamanya dari penyakit seliak adalah gluten. Ini protein yang umumnya terkandung pada tepung. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, sorghum adalah sumber kalori bebas gluten. Itu sebabnya sorghum dapat menjadi alternatif makanan pokok untuk Anda yang sensitif terhadap kandungan protein tersebut. Millennials bisa menggunakan tepung sorghum sebagai pengganti tepung terigu untuk membuat roti, kue, dan makanan lainnya. Ya, yang ketiga ini sorghum bisa menurunkan berat badan berlebih katanya. Wah, ini kabar baik nih karena memang kandungan pati pada sorghum ini memiliki susunan yang lebih kompleks dibandingkan dengan biji-bijian. Ditambah lagi sorghum punya kandungan serat yang tinggi sehingga tidak cepat dicerna oleh tubuh setelah kita konsumsi nanti. Jadi sifat sorghum inilah yang bermanfaat bila Anda sedang menjalani diet atau program menurunkan berat badan. Ini karena memang makanan cantel dapat memberikan rasa kenyang yang lebih lama ya. Dan dengan begitu Anda tidak perlu lagi nih menambah asupan kalori yang lebih banyak dari makanan lain. Yap, dan poin selanjutnya sorghum ini juga bisa mencegah pertumbuhan sel kanker. Khasiat yang satu ini berasal dari berbagai komponen antioksidan yang terdapat pada sorghum, seperti asam fenolat dan tanin. Tanin ini merupakan zat penyusun pigmen pada sorghum ya. Tanin memiliki kemampuan dalam menghambat pembentukan enzim yang memicu pertumbuhan sel kanker pada payudara. Ya, dan masih banyak lagi sih sebenarnya manfaat yang kita bisa peroleh dari kalau kita mengonsumsi sorghum. Dan gak usah ragu-ragu lagi dan gak usah takut karena ternyata sorghum ini banyak bermanfaatnya ya. Betul. Apalagi buat kalian yang diet, biasanya kan kita agak ngeri juga nih kalau makan banyak-banyak mie instan. Jadi kayaknya kalau ada tambahan sorghumnya kita gak perlu takut. Betul deh ya. sekali, dan sorghum ini udah terbukti bisa menjadi makanan pengganti dengan nutrisi yang sangat kaya ibaratnya. Iya, tadi kan kita udah bahas tuh banyak banget manfaatnya karena tadi ini kan
kandungannya kan yang utama biji-bijian ya. Sorghum itu kan dari biji-bijian yang ternyata tidak cepat terurai. Jadi tidak cepat mempengaruhi gula darah dalam tubuh. Ya, betul sekali. Dan kadang-kadang, bukan kadang, seringnya tuh kita sebagai orang Indonesia kalau ada ini nih makanan pengganti pada ketakutan. Iya, Wah, ini karena apa nih, pada ketakutan gitu berarti kan. kelihatan pada takut keluar dari zona nyaman. Zonanya. Karena kita gitu kan, biasanya kalau udah enak dengan rasa satu makanan, baru dikasih tahu bahwa nanti nih bakal ada tambahan atau bahan Pengganti. bakunya diganti. Padahal bahan bakunya lebih enak, Lebih sehat, lebih tapi sehat. ketakutan Tapi kita duluan. udah ketakutan duluan. Karena karena itulah sifat kita tuh yang udah biasa rasanya seperti itu nggak mau berubah. Padahal Takut berubah. rasanya bisa sama gitu Rasanya kan. bisa sama dan malah lebih sehat. Betul. Gitu. Tapi seberubah-berubahnya nggak apa-apa sih, asal tetap sayang gitu kan sebenarnya. Oh, jangan berubah terus hilang gitu ya. Iya, itu berubah hilang gitu kan. Tuh hambar rasanya guys. Pokoknya kamu aku terima apa adanya lah, mau berubah atau enggak gitu. Ibaratnya kepada mie instan ya. Iya. Kalau apa adanya dengan yang lain perlu dicerna dulu guys. Iya Nah, gitu. Itu perlu proses panjang tuh. Dia ada apa? Aku terima kamu apa adanya kok. Besok-besok ada apa? Ada apanya. Ini Ngeri. kita ngomongin mie instan ya guys ya. Iya. Maksudnya kalau mention kan ada apa adanya kita terima makan, tapi pasti kedepannya ada apanya. Bisa membuat gemuk misalkan. Misalnya. Gitu kan karena terlalu banyak makan. Jangan kebanyakan. Anyway, kamu ada tips ini nggak, masak mie instan favorit kamu? Kalau aku ada loh. Jadi sebelum dimasak tuh udah lama sih nggak masak ini, malas soalnya. Nah, terus? Kasih minyak sama ini apa sih namanya? Potong bawang merah, bawang putih. Terus masak pakai sama minyak goreng dikit aja. Terus ketika udah wangi, kalau aku sukanya itu langsung mie rebus. Langsung air, langsung rebus mie. Oh gitu. Gitu. Tapi airnya dipastiin sama, jadi nuang airnya di mangkok, jadi segini gitu, Iya, nggak terlalu banyak. Jadi takarannya pas sama bumbu Betul. ya. Atau campuran itu juga bisa dikeluarin dulu, kalau masak mie goreng baru ditaruh terakhir. Perlu dicoba. Iya, Belum pernah bisa. gue nyoba kayak gitu. Bisa ya. Enak. Mie gorengnya dikit aja, jadi lebih wangi. Oh oke. Karena ada tambahan bawang merah, bawang putih tadi Betul. gitu. Boleh dicoba guys, karena Boleh aku belum dicoba, pernah. guys. Kalau mie goreng, iya pernah. Jadi aku bikin kayak bumbu tumis dulu. Iya, kalau mau potongan cabai juga boleh. Iya, jadi udah jadi kayak tambah mie goreng, abang-abang nasi goreng. Iya, ibaratnya kayak gitu, sehingga di ujungnya mudah bukan? Itu dia resep dari si merah. Mudah bukan? Jangan dong, ntar gue dibilang sulap merah lagi. Oh iya, jangan loh. Main sulap ya? Udah, saya pawang hujan aja. Pawang Pawang hujan. hujan di hatinya. Bawa mangkok. Di hatinya. Oh, di hatinya. Biar nggak hujan hatinya kan. Sedih kalau hujan ya. Jangan, bahagia aja ya kalau Iya. sama saya gitu. Kita mulai lompat-lompat kemana-mana. Jangan kemana-mana, kita masih bakal ngebahas Yap. serba-serbi dari sorghum selain satu ini. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi sama kita berdua. Halo, welcome back to the ya. show. Ini kita masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih bersama rekan saya si Merah. Ya, ada Ditan, kita dynamic duo. Iya, tapi bukan pesulap merah. Enak aja. Bukan, rambut asli kan? Pesulap merah tuh rambutnya tempelan. Asli rambut gue pakein bumbu rendang. Oh iya, biar warnanya begitu ya. Jadi ngebayangin. Ada yang ngatain rambut gue kayak rendang. Oh ya? Oh udah cerita waktu itu di DM ya? Enggak di DM sih. Enggak. Ada lah. Oh iya. Ke gue kepikiran Di gitu. aplikasi nomor telepon. Iya, maksud gue kok kepikiran ya? Iya kalau iri Capek-capek mah. gitu, Kalau iya. iri mah. Mungkin dia nggak mampu buat highlight rambut kali ya, bro. Mungkin nggak mampu, tapi udahlah kita nggak usah bahas itu. Kita saya lagi. sih malas gitu. Malah saya semakin jadi, ini dia rambut rendang aku. Rambut rendang gitu. Kita lagi ngebahas tentang sorghum sebagai pengganti gandum. Nah, itu dia ya. Kalau kalian juga ngewarnain rambut jangan pakai bumbu rendang, pakai pewarna rambut. Itu bisa jadi ini loh, ngomong-ngomong bisa jadi apa sih namanya, pantun loh. Oh, gimana? Assalamualaikum Indonesia negara hukum. Assalamualaikum sorghum pengganti gandum. Maksa tapi boleh lah ya, masuk ya. Iya. Masuk lah ya. Masukin aja. Maksa Bang. tapi nggak apa-apa. Iya, Oke, iya, anyway gitu. saya malu, pantun saya kayaknya gagal. Kita lanjut aja. Soalnya saya ketawanya cuma Tapi kan bisa. Oke, lanjutin malu saya. Lebih baik kita pada segmen ini kita ngebahas. bahas makanan aja deh. Iya, oke, kita ngebahas makanan apa aja sih yang terbuat dari bahan sorghum. terbuat dari bahan sorghum gitu kan, karena sorghum sendiri ini merupakan bahan pangan alternatif pengganti nasi yang bisa tumbuh di lahan kering. Nah, kira-kira makanan apa aja sih yang bisa dibuat menggunakan bahan baku sorghum gitu kan? Kalau menurut gua nih, makanan yang bisa dibikin jadi sorghum kalau dia apa ya, pengganti nasi.
Sebenarnya saya kurang paham ya tentang makanan-makanan. Kalau gitu kita lompat aja ya. Yang pasti-pasti aja. Pertama adalah salad sorghum. Ini buat siapa yang suka salad? Saya suka sayuran. Buat yang suka dengan makanan sehat tapi pengen merasakan sensasi berbeda, ini ada salad sorghum yang bisa menjadi salah satu pilihan alternatif dengan tambahan beberapa komponen seperti tomat cherry atau alpukat. Ini kita udah bisa menyajikan salad sehat versi unik. Ya, jadi yang selanjutnya juga yang bisa diolah dari sorghum ada nasi goreng sorghum. Iya bener ya, kenapa nggak kepikiran ya tadi? Iya, jadi nasi goreng yang berbahan dasar sorghum ini sama sekali tidak menggunakan nasi sebagai bahan utamanya ya. Jadi kalau kalian penasaran dengan olahan nasi goreng yang nyentrik, maka menu ini bisa jadi salah satu pilihannya. Oke, dan selanjutnya sorghum juga bisa dibikin jadi cookies sorghum, cookies coklat tuh biasa ya. Pecinta makanan manis masih tetap bisa merasakan sorghum dengan cara mengolah bahan tersebut menjadi cookies yang lezat ya. Untuk kamu penyuka cookies, maka menu ini nggak boleh dilewatkan pokoknya. Betul, selanjutnya juga kalau tadi ada nasi goreng dan lain-lain, Cookies, sekarang salad, cookies, roti juga bisa. Iya benar juga sih. Roti sorghum. Nah, jadi nggak dapat dipungkiri bahwa olahan roti memang sangat membantu kamu ya, yang ingin tetap kenyang tanpa merasa bersalah karena banyak mengkonsumsi tepung terigu khususnya. Nah, kali ini roti yang dibuat dari bahan sorghum ini, jadi kalian ini bisa menjadi alternatif lah makanan sehat bagi kalian yang doyan banget ngemil gitu. Oke, dan selanjutnya ada juga yang namanya sup sorghum. Makanan lain yang bisa dibuat dari bahan baku sorghum adalah sup. Dan tentunya makanan jenis ini sangat dibutuhkan ya, terutama kalau udaranya lagi dingin maupun memasuki musim penghujan gitu kan. Kita bisa menambahkan ayam sebagai salah satu pelengkap hidangan pada sup sorghum. Dan itu dia beberapa olahan lezat yang bisa jadi alternatif pengolahan hidangan dari sorghum. Tertarik nggak nih untuk coba? Kalau menurut saya itu salah satu yang bisa dibikin jadi sorghum, mie-mian, makanan mie. Dan juga itu spaghetti pasta harusnya bisa dari sorghum. Bisa makaroni dong. gitu-gitu harusnya bisa dari sorghum. Bisa banget gitu kan, karena memang kita tahu kan itu kan dasarnya dari tepung-tepungan kan. Tapi yang aku... Menurut kamu apa lagi bisa jadi makanan dengan bahan baku sorghum yang bisa jadi? Tadi roti, kue, cookies ya. Mungkin kue-kue kering juga bisa. Harusnya bisa ya? Bisa dong. Cookies Karena kan, aja bisa? Iya, cookies aja bisa, apalagi kue kering gitu kan. Roti-rotian juga iya pasti. Tapi aku penasaran tadi nasi goreng sorghum. Bentuknya kayak apa ya? Itu dia. Dibuat jadi nasi kayak gimana? Iya, karena dia kan bentuknya nggak beras. Biji-bijian kan. Jadi mungkin, harus kukus dulu kah atau gimana kah? Iya, jadi mungkin nanti nasi gorengnya bukan dengan bulir nasi yang melonjong panjang, mungkin tapi bulir biji-bijian biji kecil sorghum. gitu. Iya. Nah itu gimana dibikin? Maksudnya masaknya gitu loh yang aku penasaran gitu loh. Apakah nanti itu harus dikukus dulu, direbus dulu biar dia teksturnya agak lembut? Betul. Karena kalau masih berupa biji-bijian nggak mungkin kita bikin nasi goreng dong. Betul. Dan kayaknya kalau nasi kan masak nasi goreng akan lebih baik kalau menggunakan nasi perak. Kalau ini kayaknya nggak perlu ya? Ya, masa didiemin sehari, makin keras dong dia. Iya langsung dong. masak kali iya, ya. Makanya apa perlu itu direbus dulu kah atau dikukus dulu kah biar teksturnya dia agak lembut dulu gitu. Penasaran sih gimana ya biji sorghum dibikin nasi goreng, nyerap nggak tuh bumbu? Nyerap sih pasti, saya yakin nyerap karena dia bisa diolah jadi yang lain juga. Cuman bentuknya. Mungkin kan kalau Gak diolah seperti jadi yang nasi. lain kita harus olah dulu dia jadi tepung juga kan. Digiling dulu kan untuk bisa menjadi tepung. Tapi kalau nasi? Yap, itu dia pertanyaannya. Penasaran Seru ya, seru nih. banget ya. Apa bisa juga buat jadi bakso? Mie-nya bisa. Iya, kan bisa bakso jadi campuran menggunakan bakso sama bakso. daging ya. Iya. Campuran bakso dan daging juga Iya. bisa pengganti tepung terigunya, Ih benar. kan dibilang dia mengganti tepung gandum dan terigu pun Lu pasti sekaligus lapar. bisa. Kayaknya sih udah ngebayangin apa yang gue sebut berarti itu ada di otak. Buat makan siang nanti ya. Oke, tuh bakso, mie ayam. Oke, sambil oke. Nuka memikirkan nanti mau pesan online makanan apa. Kalian juga boleh loh siap-siap nanti buat makan siang apa. Kita bakal balik lagi habis satu ini, jangan kemana-mana, tetap di HI Indonesia. Yap, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.